Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Oke, langsung saja lor, lanjut episode yang kemarin. Di episode kemarin, setelah Mantili berhasil mendapatkan kembali pedang merah, dan akhirnya pedang merah dan pedang biru bisa disatukan. Dan ternyata teka-teki di balik pedang merah dan pedang biru adalah silsilah tentang Raja-Raja Madangkara, dari Raja Madangkara 1 sampai kepada Brahma sebagai keturunan darah biru. Berputra dua orang, bernama Arumbinar dan Gayatri. Gayatri menikah dengan Salira, melahirkan seorang putra bernama Brahma Kumbara. Setelah beberapa hari berlalu, kini Mantili telah mendapatkan jabatannya sebagai Senopati dan telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari Raja Kuntala untuk ditugaskan di Madangkara. Rupanya penugasan Mantili ke Madangkara tidak disukai oleh pejabat Kuntala yang lainnya, sehingga Tumenggung Raksa dari Kuntala menugaskan sekelompok pasukan untuk membunuh Mantili di tengah jalan. Ampun, Tuan Putri, ampun. Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada. Katakan terus terang. Ampun, kami ini adalah... Gagal membunuh Mantili, utusan dari Tumenggung Raksa segera ke keraton untuk menghadap Tumenggung Gardika di keraton Madangkara. Utusan dari kerajaan Kuntala mohon menghadap, Gusti. Ya, Tumenggung Gardika memang berteman baik dengan Tumenggung Raksa karena sama-sama para benalu kerajaan Kuntala. Sembah taklim hamba, Gusti, dari Gusti Tumenggung Raksa di Kuntala. Katakan. Gusti Tumenggung Raksa berharap Gusti Gardika berhati-hati pada setiap pejabat yang dikirimkan dari pemerintahan pusat. Sekarang telah datang seorang senopati wanita. Siapa dia? Gusti Ayu Dewi Mantili, Putri Tumenggung Ardalepa. Sendiko, Gusti. Sekarang diangkat menjadi senopati. Apa yang telah diperbuat Gustimu terhadap Mantili? Beliau telah mengirimkan satu regu prajurit pilihan untuk melenyapkan Gusti Mantili. Tetapi rupanya Gusti Mantili terlalu tangguh untuk regu kami. Bagaimana petunjuk Gusti? Apa perlu kita sergap di tengah jalan? Ingat pesan Tumenggung Raksa. Hati-hati. Kita tunggu laporan Telik Sandi. Selamat datang, Mantili. Sementara itu di tempat lain, Mantili yang datang segera menemui Brahma dan yang lainnya. Brahma memperkenalkan bahwa Mantili kini adalah senopati yang ditugaskan di Madangkara dan akan membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Madangkara. Ini Mantili. Dia telah diangkat sebagai senopati oleh Sri Baginda Kuntala dan ditugaskan di Madangkara sini. Aku akan bantu semampuku, Kakang. Demi kebenaran. Demi tegaknya keadilan. Hidup rakyat Madangkara! Hidup! Keesokan harinya, Mantili menghadap Tumenggung Gardika untuk menyerahkan surat tugas dari Baginda Raja Kuntala. Hamba Mantili, utusan dari kerajaan Kuntala. Apakah ada pesan dari Sri Baginda? Senopati Mantili. Selamat datang Senopati Mantili di Madangkara. Senopati pasti lelah dari perjalanan jauh. Gusti Gardika, sebaiknya Senopati Mantili dipersilahkan istirahat dulu. Terima kasih Senopati Kendala. Kehadiran Mantili di Madangkara membuat para pejabat Kuntala yang di Madangkara lainnya merasa terancam
terutama Senopati Kendala, tangan kanan Tumenggung Gardika, Keputren Jalatunda. Jalatunda Gusti. Ya, Senopati Kendala menjebak Mantili dan hampir mencelakakannya. Beruntung Mantili adalah pendekar yang cerdas dan selalu waspada. Hamba hanya mengantar Gusti sampai di sini. Siasat busuk macam apa lagi ini? maaf Senopati. Ini akibat kebodohan prajuritku saja. Kenapa Senopati dibawa kemari, ha? Dari Tita tadi. Diam! Aku pesan antarkan ke Jatalunda, bukan Jalatunda. Ampun Gusti. Apa tidak ada cara lain selain harus membunuhnya? Itu upah ketololannya yang hampir menewaskan Senopati. Sementara itu, para pejuang Madangkara masih terus melanjutkan aksinya. Dari penyerangan pasukan-pasukan Kuntala sampai menjarah pembesar-pembesar Madangkara yang jadi penjilat Kuntala. Mereka kemudian membagi-bagikan hasil jarahan mereka kepada rakyat Madangkara yang membutuhkan. Jangan mentang-mentang kepala desa, seenaknya mementingkan diri sendiri. Kau peras rakyat desa Tamaha. Kau tumpuk kekayaan. Tidak, Den. Sungguh. Iya, sabar. Sabar, Le. Makmu juga sedang merebus daun nangka. Pak, cobalah cari utangan pada siapa saja. Ya, aku pergi ke Pak Kerto. Sini. Kebetulan, Pak. Ini bisa kita masak. Mak, kita memang melarat, tapi untuk makan hak orang, jangan, Mak. Man! Pak Diman! Katanya ini hadiah dari Juragan Gutawa. Pak, Bu, semua ini hadiah dari Juragan Gotawa. Kurang ajar. Mendengar kekacauan yang dilakukan para pejuang Madangkara, Tumenggung Gardika kemudian menyuruh Senopati Kendala untuk menumpasnya. Ini penghinaan besar bagi kerajaan. Para perusuh itu harus segera ditumpas, Gusti. Apakah sebaiknya tidak kita selidiki dulu? Siapakah para perusuh itu? Jelas mereka orang-orang jahat. Kita harus segera mengirimkan pasukan. Aku setuju usul Kendala. Tumpas para perusuh. Dan jangan biarkan mereka hidup. Hamba sendiri yang akan memimpinnya langsung, Gusti. Hai Gotawa. Sendika Gusti. Ada apa kamu di sini? Hah? Kehormatan besar Gusti Senopati mau memperhatikan keadaan rakyat di desa ini. Aku tidak perlu kepura-puraanmu. Percuma. Gusti Senopati, kami sedang membeli... Kamu mempengaruhi rakyatku, hah? Kami sedang membeli hewan-hewan rakyat. Hei, benar apa yang dikatakan Gotawa itu? Benar, Gusti. Tadi dengan siapa saja dia? Hanya dengan seorang gembala dan beberapa anak kecil. Brahma, ternyata kehadiranmu di sini menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Kepada kalian semua,
Terutama kau Brahma dan kau juga Kotala. Sudah 10 hari lebih. Di desa-desa tidak terjadi apa-apa. Aku yakin perampok itu sudah jerah. Untuk itu kami segera kembali ke keraton. Setelah 10 hari berlalu, Senopati Kendala yang mencari para perusuh rupanya tidak membuahkan hasil karena mereka tidak menemukannya. Maka mereka pun akan kembali ke Madangkara. Rupanya para pejuang Madangkara sengaja sembunyi. Mereka tengah mempersiapkan sebuah strategi. Mengingat kesiapan pasukan para pejuang masih belum cukup bila untuk menghadapi perang terbuka, maka mereka berniat untuk melatih para pemuda-pemuda yang siap ikut dalam perjuangan kemerdekaan Madangkara. Namun, untuk diadakannya latihan secara sembunyi-sembunyi jelas akan beresiko, karena telik sandi pemerintah Madangkara sudah banyak yang tersebar. Maka mereka berencana mengadakan latihan secara terbuka dan diketahui pemerintah dengan dalih untuk mengamankan daerah mereka masing-masing dari para perampok. Dan tugas itu pun diserahkan kepada Subala. Menghadapi perang terbuka, aku kira harus lebih ahli menggunakan senjata. Saya lebih setuju. Kita adakan latihan secara terbuka. Diketahui pamong praja dan mendapatkan izin dari pemerintah. Mana mungkin dia izinkan? Aku mengerti maksud Subala. Sambil kita melatih mereka, kita mencari bibit-bibit pejuang yang akan menunjang perjalanan Bisa. kita. Untuk urusan ini, aku tugaskan Subala. Saya siap. Sementara itu di Madangkara, telik sandi para pejuang yang menemui Senopati Mantili di Keraton Madangkara diketahui oleh prajurit kerajaan dan kemudian melaporkannya kepada Senopati Kendala. Kau tahu siapa dia? Belum pernah hamba lihat, Gusti. Pasti Telik Sandi. Tangkap dia. Sendiko, Gusti. Senopati Kendala pun menyuruh prajurit itu untuk menangkap telik sandi itu. Mantili telah memasukkan Telik Sandi ke keraton. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah prajurit itu berhasil menangkap telik sandi itu? Katakan terus terang. Dan bagaimana kelanjutan strategi tentang pelatihan para pemuda? Apakah bisa disetujui oleh pemerintah? Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.